Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah struktur data untuk topik pembahasan pencarian atau searching bagian pertama. Nah, berbicara persoalan pencarian, umumnya kasusnya seperti berikut. Misalkan larik L sudah terdefinisi elemen-elemennya, diberikan X adalah sebuah nilai yang tipenya sama dengan elemen di dalam larik L. Kemudian, persoalannya adalah tentukan apakah X terdapat di dalam larik L. Jadi dalam hal ini, kita akan ngecek apakah elemen X ini terdapat di dalam larik L. Nah, adapun jawabannya atau hasil dari pencarian ini bisa bermacam-macam, bergantung kepada kebutuhan. Misalnya, hasil pencarian yang pertama adalah hanya memeriksa keberadaan dari X. Jadi X-nya ada atau tidak di dalam di dalam larik L. Maka luaran yang diinginkan adalah pesan bahwa X ditemukan atau tidak ditemukan dalam larik. Contoh hasil pencariannya adalah right ditemukan atau right tidak ditemukan. Kemudian hasil pencarian berikutnya adalah berupa posisi dari elemen larik atau indeks dari elemen larik. Jika X ditemukan, maka indeks elemen larik yang nilainya sama dengan X itu disimpan ke dalam peubah atau variabel indeks atau IDX. Jika X tidak terdapat dalam larik L, maka IDX tadi diisi dengan nilai khusus, misalnya -1. Contohnya, perhatikan larik berikut. Ada larik L memiliki 11 elemen, yaitu 21, 36, 8, 7, 10, 36, 68, 32, 12, 68, dan 36. Misalkan, ditentukan X yang ingin dicari adalah 68. Maka, pada proses pencarian akan menghasilkan bahwa nilai 68 itu ditemukan pada indeks ke-7. Maka variabel IDX-nya diberikan nilai 7. Nah, ini tipe hasil pencarian yang kedua. Kalau yang pertama tadi cuma menentukan ada atau tidaknya, berupa teks ditemukan atau tidak, maka yang kedua ini, jika ditemukan, maka keberadaannya pada indeks keberapa itu disimpan di variabel IDX. Kemudian contoh berikutnya, bila X sama dengan 100, maka berarti elemen X ini tidak ditemukan di dalam larik L. Makanya IDX-nya diberikan nilai -1. Ini nilai khusus yang kita tetapkan. Nah, elemen 68 dalam larik ini terdapat 2. Maka di mana elemen 68 yang kedua itu tidak lagi ditinjau karena hanya kemunculan pertama yang diambil. Kemudian hasil pencarian ini untuk selanjutnya bisa dilakukan proses lagi bergantung kepada kebutuhan. Misalnya pada kasus ini, jika indeksnya ditemukan, maka nilai lariknya dikalikan dengan 10. Kemudian, output dari hasil pencarian yang ketiga berupa nilai boolean yang menyatakan status hasil pencarian. Sebenarnya ini sama dengan output yang pertama. Kalau yang pertama tadi pernyataan pesan ditemukan atau tidak, maka yang kedua ini adalah nilai boolean true atau false. Ya. Kalau nilai true berarti ditemukan, kalau false tidak ditemukan. Nah, nilai true atau false ini disimpan di variabel found. Contoh, perhatikan larik L sebelumnya tadi. Jika dicari X sama dengan 68 dan nilai 68 ini ditemukan pada larik L, maka variabel found akan diberikan nilai true. Kemudian, bila X yang dicari adalah 100, karena 100 tidak ditemukan di larik L, maka nilai found-nya adalah false. Ya. Kalau dalam program, sintaksnya atau algoritmanya lebih kurang seperti ini. If found, then found sama dengan true. Jika ditemukan, maka
if found, then kesalahan. Maaf, ini ada kesalahan. Harusnya if found, then right ditemukan, ya. Else right tidak ditemukan. Harusnya found sama dengan true ini merupakan komentar atau penjelasan, harusnya posisinya di belakang. Saya perbaiki dulu. Ya, harusnya seperti ini. Nah, itu spesifikasi persoalan pencarian. Jadi outputnya bisa macam-macam. Ya, umumnya ada dua saja. Yang pertama tadi adalah ditemukan atau tidak, hanya sebatas pencarian ditemukan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah menentukan posisi indeksnya. Nah, algoritma pencarian dasar itu ada dua. Pertama, algoritma pencarian beruntun atau sequential search, atau ada juga yang menyebutnya sebagai pencarian linear atau linear search. Nah, pencarian ini dapat digunakan untuk larik yang belum terurut maupun yang sudah terurut. Kemudian, tipe algoritma pencarian dasar yang kedua adalah algoritma pencarian bagi dua atau binary search. Nah, ini khusus digunakan untuk larik yang telah terurut. Jadi kalau belum terurut tidak bisa menggunakan algoritma pencarian bagi dua. Nah, untuk algoritma pencarian sesi pertama ini, kita akan membahas algoritma pencarian beruntun. Nah, algoritma pencarian beruntun atau sequential search atau pencarian lurus atau linear search, pada dasarnya algoritma pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau seluruh elemen sudah habis diperiksa. Sebagai contoh, perhatikan larik L berikut. Larik L ini terdiri dari 10 elemen atau N-nya sama dengan 10. Misalkan nilai yang dicari adalah X sama dengan 54. Maka kita harus membandingkan dari elemen pertama sampai elemen terakhir. Nah, mulai dari elemen pertama misalnya 17, kita bandingkan apakah 17 ini sama dengan elemen yang kita cari. Nah, jika tidak, maka kita akan bandingkan dengan elemen berikutnya. Apakah 20 sama dengan elemen yang kita cari? Jika tidak, kita bandingkan lagi 26. Apakah sama dengan elemen yang kita cari? Jika tidak, kita bandingkan 31, 344, dan ternyata ketika kita membandingkan dengan 54, baru sesuai dengan elemen yang kita cari. Maka pada posisi 54 ini, elemen X ditemukan. Kemudian, berarti ditemukannya pada indeks ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, perhitungan indeks ini tergantung cara kita mendeklarasikan array, ya. Jadi ada ketika deklarasi array, kalau di Pascal bisa kita atur indeksnya mulai dari 0 atau 1, sedangkan dalam C itu indeksnya selalu mulai dari 0. Contoh kedua, misalkan nilai yang dicari adalah X sama dengan 100, maka elemen 100 tadi kita bandingkan dengan elemen array L. Nah, misalnya kita bandingkan dengan 17, tidak sama, bandingkan 20, dan seterusnya. Nah, untuk kasus X sama dengan 100 ini, setelah dibandingkan dengan semua elemen pada larik L, ternyata tidak ada yang sesuai. Dengan demikian, berarti X tidak ditemukan pada larik L. Maka, nilai indeksnya kita berikan nilai -1. Nah, itu secara umum cara kerja dari algoritma pencarian beruntun. Kemudian, dalam penulisan atau dalam prakteknya, algoritma ini, dalam pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi dua. Ada algoritma pencarian beruntun yang hanya menghasilkan pencarian berupa status ditemukan atau tidaknya nilai yang dicari. Yang kedua adalah pencarian yang menentukan
kalau ditemukan atau tidak ditemukan, indeksnya berapa. Ya, kalau ditemukan maka indeksnya sesuai dengan indeks yang ada pada elemen array, sedangkan tidak ditemukan maka indeksnya adalah -1. Nah, masing-masing algoritma itu bisa dibuat berbentuk prosedur ataupun berbentuk fungsi. Selanjutnya akan kita lihat algoritma pencarian beruntun yang menghasilkan keluaran berupa nilai boolean true atau false. Ya. Ada yang berbentuk prosedur dan ada yang berbentuk fungsi. Kita lihat algoritmanya. Untuk kasus algoritma ini kita akan menggunakan deklarasi array-nya sebagai array global. Ya. Jadi di sini array-nya adalah larik integer. Itu indeksnya dari 1 sampai dengan 100 dan bertipe integer. Berarti larik integer adalah larik integer yang beranggotakan 100 elemen. Nah, algoritma yang pertama adalah algoritma prosedur pencarian beruntun dengan hasil boolean. Di sini karena bentuknya prosedur, maka di sini digunakan keyword prosedur. Jadi di sini prosedur sequence search 1 sebagai input dari algoritma ini adalah L, yaitu lariknya, kemudian n integer, ini adalah jumlah elemen pada lariknya, kemudian x adalah elemen yang kita cari, kemudian outputnya berupa variable found berisi nilai boolean true atau false ya. Jadi tujuan dari prosedur ini adalah mencari keberadaan x di dalam larik L ya. Nah, di sini deklarasinya ini ada variabel lokal i bertipe integer. Kemudian algoritmanya adalah selama i dimulai dari 1, selama i itu kurang dari n atau jumlah maksimum elemen, dan nilai dari elemen ke i itu tidak sama dengan x atau tidak sama dengan nilai elemen yang kita cari, maka i-nya akan diinkremen atau ditambah dengan 1. Ini terus dilakukan selama i-nya kurang dari n dan li sama dengan li tidak sama dengan x ya. Ketika i telah sama dengan n ya, atau li, kalau i sama dengan n berarti perulangannya berakhir ya. Perulangannya berakhir pada elemen yang terujung, kemudian li sama dengan x berarti elemen x-nya ditemukan ya. Maka kedua kondisi itu yang menghentikan perulangan. Nah, jika li-nya ditemukan sama dengan x, maka variable found akan diberikan nilai true ya. Nah, jika pada akhir perulangan itu tidak ditemukan li sama dengan x, maka found-nya akan diberikan nilai false. Demikian.